saya Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai hereditas pada manusia. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, pada materi hereditas pada manusia ini, kita akan bahas mengenai penyakit atau kelainan menurun. Nah, kita akan bagi menjadi dua ya, yaitu yang tidak terpaut kromosom seks dan yang terpaut kromosom seks. Untuk yang tidak terpaut kromosom seks, kita juga bagi menjadi dua, yaitu yang dibawa oleh gen dominan dan gen resesif. Lalu yang terpaut kromosom seks juga dibagi menjadi dua, yaitu yang terpaut kromosom X dan terpaut kromosom Y. Nah, untuk di video kali ini, saya akan bahas mengenai kelainan atau penyakit menurun yang tidak terpaut kromosom seks, khususnya yang disebabkan oleh gen dominan. Ya, baiklah, sebelumnya kita bahas dulu ya ciri-ciri dari kelainan atau penyakit menurun. Yang pertama, tidak dapat disembuhkan, kemudian tidak menular, dan dapat diusahakan agar terhindar. Jadi, jika dia tidak memenuhi 3 kriteria ini atau salah satunya tidak terpenuhi, berarti itu bukan termasuk penyakit menurun. Nah, untuk penyakit menurun yang tidak terpaut kromosom seks ini, gennya dibawa oleh autosom atau kromosom tubuh ya. Apa saja untuk gen yang dibawa oleh gen yang bersifat dominan, apa saja namanya penyakitnya? Yang pertama polidaktil. Polidaktil itu berjari lebih banyak. Kemudian brakidaktil, berjari pendek-pendek. Lalu ada thalassemia, rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat oksigen. Jadi kalau dia rendah kemampuan membentuk hemoglobin, jadi kesulitan untuk mengikat oksigen ya. Nah, untuk yang brakidaktil ini juga saya sudah pernah bahas sebelumnya di gen letal ya. Jadi di brakidaktil dan thalassemia ini sifatnya letal ya. Jadi dalam keadaan homozigot dominan, ini dapat menyebabkan kematian ya. Nah, baiklah. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah katarak, merupakan kerusakan pada kornea mata. Dan yang berikutnya botak. Nah, untuk botak ini ekspresi gennya dibatasi oleh jenis kelamin ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya genotipnya B besar, dan B besar, B kecil. Ini sama-sama menyebabkan kebotakan. Tapi untuk genotip B besar, dia menyebabkan kebotakan pada laki-laki maupun perempuan. Lalu untuk genotip B besar, B kecil menyebabkan kebotakan hanya pada laki-laki. Untuk perempuan, dia karena memiliki hormon estrogen, jadi dia punya kemampuan untuk mencegah kebotakan itu ya. Nah, baiklah, untuk contoh soalnya, di sini yang pertama, seorang pria penderita thalassemia minor menikah dengan wanita normal. Tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Baiklah, kita coba jawab ya. Yang pertama, parentalnya pria ya, pria thalassemia minor. T besar, H kecil, T kecil, H besar. Dengan wanita normal ya. Oke. Gametnya ini T besar, H kecil, T kecil, H kecil. Yang normal ini T kecil, H kecil, T kecil, H kecil ya. Oke. Yang satunya ini T besar, H kecil, T kecil, H kecil. Lalu T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Ini thalassemia minor, dan yang ini normal. Yang ditanya perbandingan fenotip ya.
Jadi rasio fenotip talasemia minor berbanding normal sama dengan 1:1. Jadi untuk kemungkinan keturunannya ada 50% kemungkinan mengidap talasemia minor dan 50% kemungkinannya normal ya, dan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin ya. Baiklah, soal yang kedua, seorang pria botak heterozigot menikah dengan wanita normal heterozigot. Bagaimana kemungkinan keturunannya? Baiklah, nomor 2. Parental pria ya. Heterozigot berarti B besar B kecil ini botak ya. Pada wanitanya juga B besar B kecil tapi normal. Oke. Gimana? Gametnya ini B besar B kecil, ada B besar B kecil. Lalu F1-nya B besar B besar B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil. Nah, ini botak ya. Yang ini botak, yang ini normal. Nah, yang ini, yang dua ini, pada laki-lakinya botak dan perempuannya normal. Oke. Jadi kemungkinan keturunannya 25% botak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian 50% heterozigot. Kalau dia laki-laki berarti dia akan mengalami kebotakan, tapi kalau dia perempuan maka dia normal. Dan 25% normal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita akan lanjutkan mengenai yang dibawa oleh gen resesif. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.